Ini mereka sudah dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Udah lihat slide saya? Belum, Prof. Belum lihat. Tapi sudah dengar ya? Iya, Prof, sudah terdengar. Sudah dengar. Slide-nya belum lihat ya. Harusnya masuk sudah ya. Masih belum. Halo, sudah lihat slide saya?
Masih belum, Prof. Nanti belum boleh. Ini sekarang Masih belum juga. belum juga. Sudah hidup. Sudah. Ya, ini kan ada stop sharing jadi harusnya udah. Terus ini ya stop sharing. Terus kalau stop, Stop. nah Terus stop. tinggi. Ya. Ini kan sudah ada hidup. Kalau itu tidak stop, terus dibuka bisa. Ini udah dibuka. Ini dibuka, tapi tulisannya kan stop sharing. Iya, kalau diklik Oh, iya, malah enggak. karena tidak itu. Belum ya? Iya, belum, Belum Prof. juga. Ini ya belum. Sudah, Prof. Sudah. Hah? Sudah. Halo. Iya, sudah, Prof. Sudah. Sudah. Iya. Oke deh. Assalamualaikum. Nanti kalau pindah ya. Prof. Ini udah kelihatan ya. Jadi ini kita bicara mengenai congenital anomaly, ya. Yang tertera untuk diskusi saya adalah hidrocephalus dan spina bifida. Ya. Jadi congenital ini kan setelah lahir, ya, dan berkembang di dalam beberapa bulan, dan kadang-kadang ada yang sudah sampai dewasa. Penyebabnya, ini yang penting untuk Anda semuanya, bahwa ada gangguan dari genetik, ya, genetik abnormality. Kemudian gangguan dari intrauterin, ya. Jadi termasuk waktu kehamilannya ini. Dan juga morfogenesisnya ada gangguan. Prof, Lalu yang perlu diingat, ya, untuk kelihatan? itu tiba-tiba keluar sendiri, Prof, untuk PPT-nya. Keluar sendiri. Iya, share screen-nya. Ini tidak kelihatan. Ini sekarang. Oh, stop. Harusnya. Ini kelihatan? Ya? Belum, Prof. Belum? Belum. Ya, coba sana. Ini? Belum juga? Masih belum, Prof. Belum. Loadingnya lama. Oh, loadingnya Iya. lama. Sudah, Prof. Sudah? Sudah, Prof. Iya, Ya, sudah. kita teruskan ya. Jadi gangguan genetik, gangguan dalam intrauterin, morfogenesisnya, yang penting lagi adanya infeksi. Biasanya kan ibu-ibu hamil itu lebih ke arah TORCH, itu yang banyak. TORCH itu termasuk toxoplasmosis, lalu
dan lain-lain. Ya, ada 5 itu. Kemudian gangguan kromosom. Sebagai definisinya, congenital anomali atau kelainan dari waktu lahir itu adanya keadaan di mana pada waktu lahir itu dari ibunya dan juga dari lingkungannya. Jadi seperti terjadinya hidrosefalus yang sebentar lagi nanti, spina bifida dan lainnya, ya ada phenylketonuria dan sebagainya. Dan ini secara umum dan kira-kira 3-4% saja. Lalu yang penting lagi bahwa malformasi ini waktunya jadi mengenai spina bifida misalnya itu kira-kira umur 28 hari ya, jadi masih primi, masih triwulan pertama. Kebanyakan di sini kita lihat triwulan pertama. Jadi kita lihat bahwa sebelum bayi terbentuk ini pada umur 1 bulan ini terlihat embrionya ya. Jadi bentuk-bentuk ini adalah di dalam pertumbuhan dari si embrio menjadi seorang anak. Masih ingat ya? Lalu kita lihat bahwa etiologi tadi itu juga kita lihat bermacam-macam ya. Salah satunya memang multifaktorial ya. Tetapi meskipun demikian yang tidak diketahui juga banyak. Lalu kita lihat bahwa teragenik ya atau secara dalam kromosom sendiri itu mendekati 10% ya. Lalu kelainan kongenital ini itu terlihat bahwa terjadinya itu yang cukup banyak spina bifida. Ya, nanti sebentar lagi kita cerita mengenai spina bifida. Ini gambaran spina bifida dengan hidrosefalus ya. Saudara kenal ini hidrosefalus, kepalanya besar ya. Spina bifida yang di belakang itu dari vertebra kolumna vertebralis. Jadi dari congenital anomali ini satu mengenai spinalnya sendiri, ya, sehingga yang kita kenal di sini adalah spina bifida, kemudian kranial itu selain hidrosefalus yang akan kita berikan tadi, nanti juga ada craniosynostosis ataupun encephalocele. Tapi ini kita lalui saja. Sekarang kita bicara mengenai spina bifida. Apa itu spina bifida? Ya, itu ternyata kita lihat ada 2, yaitu spina bifida occulta dan spina bifida cystica. Ya. Apa itu spina bifida occulta? Kita lihat di sini gambarannya spina bifida itu ada gangguan dari neural istilahnya syarafnya ini. Dan diliputi juga oleh kulit-kulitnya juga ada yang minimal ataupun abnormal daripada ini di belakang kolumna vertebralis. Dan ini bisa dilihat dari dengan mata telanjang karena kita lihat bayi lahir dengan gangguan spina bifida ini. Juga spina bifida cystica itu berarti bentuk malformasinya ini secara seperti kiste ya, dan ini terlihat di belakang. Ini kalau ada gambarnya dilihat jelas bentuknya cystica ini. Seperti ini spina bifida cystica ini, misalnya ini kita sebut biasanya meningokel ya, merah, dan diantaranya ini ada kulit-kulitnya juga. Lalu ada spina bifida cystica ini gambarnya terlihat. Jadi kalau Anda melihat bayi dengan tulang belakangnya
yang ada tumornya seperti ini adalah spina bifidanya. Ini gambarannya spina bifida, di mana ini yang jenis yang sistik ya, jadi keluar dari di antara ini kolumna vertebralis, jadi terlihat di situ. Lalu ini ada lainnya, gambaran dari bayi dengan spina bifida yang sistik juga, di tengah-tengah lebih lebar, lalu ada yang tanpa selaputnya juga. Lalu pada pemeriksaan memang itu pembengkakan, ya, dan kita lihat ada gangguan neurologi, lalu sistemnya kita lihat mulai dari kepala sampai ke kaki, ya, tetapi umumnya di daerah kolumna vertebralis. Kalian sebagai dokter umum nanti cukup Anda memeriksa dengan prenatal diagnosis, umumnya dengan pertanyaan-pertanyaan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi, ya. Kemudian dengan X-ray yang plain, ya, atau kemudian Anda konsultan dilakukan suatu CT scan maupun MRI, ya. Saya kira ini lebih lanjut. Sebagai dokter umum cukup Anda meriksa foto dan kemudian dikonsultasikan bagian neurologi atau bedah syaraf. Pengobatannya kira-kira hanya sebagai tambahan untuk Anda aja. Apa sih yang dilakukan oleh spinalistika ini? Yaitu biasanya dibetulkan letak dari neural tube-nya tadi, dan juga ditutup, ya, untuk mencegah infeksinya. Itu mengenai spina bifida. Jadi dalam hal ini biasanya kita lihat ada gangguan di dalam neurologinya. Pada umumnya tidak terjadi, ya, hanya suatu bentuk yang gambaran yang tadi, ya. Yang sering juga yang tadi dilihatkan adalah hidrosefalus, ya. Hidrosefalus di sini gambarannya seperti ini, ya, dengan kepala yang besar, dengan ubun-ubun besar yang lebar, lalu ukurannya itu lebih besar, ya. Dengan sendirinya, kenapa kok terjadi hidrosefalus? Itu artinya suatu kepala yang terjadi karena banyak cairan atau cairan tadi terbendung, ya, tidak bisa lewat. Nah, ini kita bagi, ya. Jadi artinya apa? Hidrosefalus tadi terjadi karena cairan tadi ada gangguan di dalam pengeluarannya, ya, atau di dalam produksinya, ya. Jadi di sini gambarnya kelihatan. Nah, masih ingat di sini, ya, nanti anatominya dilihat bahwa dari ventricle 1, 2, 3, 4, kemudian di sini ada cairannya lewat, ya, sehingga mungkin di situ ada suatu obstruksi atau overproduksi. Jadi kita lihat hidrosefalus itu dibagi dua, yaitu yang obstruksi, yaitu non-communicating, dan non-obstruksi yang communicate, ya. Jadi ada hubungan obstruksi, atau juga yang non-obstruksi itu biasanya produksi yang terlalu banyak. Karena kenapa kok terjadi kongesti di situ, ya, atau obstruksi, maka disebut non-communicating, tidak ada hubungan. Biasanya karena bisa juga congenital, ya, atau didapat. Congenital lahir dengan ada obstruksi, dan acquired itu atau aposita atau terjadi itu karena
adanya infeksi juga yang kemudian melekat, terjadi pembentukan, ataupun ada tumor yang menutupinya. Sedang yang non-obstruktif, yaitu yang communicating, itu penyebabnya juga karena congenital tadi kita bagi itu, atau aquisita. Jadi yang didapat dari gambaran ini terlihat bahwa obstruksi ini bisa terjadi. Bagaimana gejalanya pada bayi-bayi dan anak? Terlihat bahwa kraniumnya membesar. Anda sudah pernah lihat, dengan ubun-ubun besar yang melebar, ya. Biasanya ini cepat sekali membesar, ya, karena cairannya tadi tidak bisa keluar, bisa, atau overproduksi tadi. Gambarnya seperti ini, gambar. Bagaimana tandanya hidrocephalus? Itu ada yang disebut McEwen signs, ya, jadi Cribot sign. Jadi kalau di perkusi itu suaranya seperti apa istilahnya, kayak pecah itu, ya. Atau juga sunset sign, jadi matanya itu terlihat ke bawah seperti matahari hampir saja benar. Acute onset itu bisa juga dia mudah apne, ya, ada bayi-bayi, atau cyanosis spells, bisa kadang-kadang muntah. Pada ini lebih lanjut ada mental retardasi, ya, dan juga ada gangguan tumbuh kembang. Jadi kalau ada gangguan tumbuh kembang itu di sini, ya. Kalau sudah mulai sekolah jadi ada gangguan juga. Kenapa demikian? Karena memang terjadi bermacam-macam gangguan pada anak. Nah, meskipun demikian kita di dalam melihat hidrocephalus tadi harus melihat diagnosis diferensialnya, ya. Ada yang disebut chronic infantile subdural hematom. Jadi adanya hematom subdural yang lama, ya. Kenapa demikian? Macam-macam sebabnya, ya. Apakah kelainan darah, apakah memang mudah sekali terjadi hematom, ya. Dan ini biasanya sifat yang keturunan, atau juga yang penyakit rickets tadi, itu kekurangan vitamin D. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat bahwa ada yang disebut space occupying lesion, itu ada tumor, ada abses, ada ini, ya. Itu harus dibedakan dengan ini, hidrocephalus. Bagaimana cara pemeriksaan atau untuk mendiagnosisnya? Harus dilakukan prenatal diagnosis. Ini jual negeri sudah dilakukan. Apakah di sini kita lihat bahwa ini memeriksa cairan amnion, ya. Dan memeriksa cairan amnion tadi bisa diketahui juga bahwa ini nantinya akan terjadi hidrocephalus. Atau yang kedua dengan plain X-ray, jadi difoto kepalanya, lalu akan terlihat ukurannya, sehingga kita harus tahu ukurannya itu berapa yang normal. CT scan itu akan lebih, ya, kalau Anda sebagai dokter umum usul untuk CT scan, ya, karena ini mungkin kewenangannya dari dokter skin atau bedah syaraf. MRI lebih lanjut, ya, MRI itu akan kelihatan di sini, ya. Nah, sekarang manajemennya itu bagaimana? Jadi Anda sebagai seorang dokter umum tentunya konsultasi pada dokter bedah. Dalam hal ini medical treatmentnya bisa juga diberikan untuk membantu dan mengungsi anak.
baru kemudian dilakukan operasi. Apakah dengan mengeliminasi yang obstruksi tadi, apakah dengan shunting? Kalau Anda pernah dengar dokter bedah syaraf melakukan juga shunting. Jadi pengobatan dengan operasi biasanya, ya, eliminasi itu. Tapi meskipun demikian kita harus ingat komplikasi-komplikasinya. Hati-hati, yaitu pada anak yang operasi bisa terjadi infeksi, obstruksinya juga lebih banyak, lalu ada perdarahan intrakranial, atau malah justru lebih banyak lagi drainasenya. Kadang-kadang bisa terjadi epilepsi. Komplikasi lainnya adalah tidak terjadi shunt-nya, ya, dan shunt-nya bisa bertambah. Saya kira itu. Ini kan saya diberi mengenai apa istilahnya kelainan kongenital dari hidrocephalus spina bifida. Kita lihat yang lain. Ini bisa diambil, Pak. Keluarkan. Ini keluarkan dulu. Apa? Hah? Saya slide yang lain ya. Yang tadi juga. Tadi 1, 2, 3. Sekarang kita lihat ini dulu. Gangguan vestibular dulu ya. Jadi ini sebetulnya mungkin untuk tadi ada. Terus orangnya ya. Kita lihat belum? Prof. Belum, dokter. Belum, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sekarang Sudah. Prof. Ya. Kita lanjutkan aja yang ketiga, yaitu gangguan vestibular cerebral palsy. Jadi ini kita ceritanya tentang gangguan kelahiran juga, ya, kelainan dari cerebral palsy. Apa ini definisi ini? Berarti suatu gangguan dari otak, ya, sehingga terjadi cerebral palsy, adanya kelumpuhan daripada otak. Sebagai definisi kita lihat bahwa ini suatu kumpulan gejala, ya. Akibat apa?
akibat kerusakan otak saat pertumbuhan bayi. Sehingga terjadi gangguan keseimbangan jalan, gangguan keseimbangan berdiri, dan juga ini bisa terjadi biasanya agak terlambat, biasanya sudah mulai anak-anak. Karena apa? Karena pertumbuhan yang kadang bayi itu tidak disadari, ya. Mulai dari tengkurap, mulai agak terlambat, duduk mulai terlambat, apalagi berdiri. Dan kemudian setelah 1, 2, 3 tahun itu kelihatan. Jadi pergerakannya itu dari koordinasi tubuhnya tidak bisa. Jadi tidak bisa menggerakkan salah satu sisi tubuhnya. Kadang-kadang hanya separuh yang ditarik-tarik. Apa sih faktor risikonya? Banyak ya, tapi yang kita sering adalah mungkin itu ada kekurangan oksigen. Tadi yang seperti saya katakan adalah infeksi TORCH tadi ya, toxoplasmosis, rubella ya. Lalu ada ini apa istilahnya? CH ini apa istilahnya? 5 macam penyakit inilah TORCH itu. Atau terjadi meningitis ya. Atau Anda kalau lihat bayi lahir itu menilai Apgar skornya itu gunanya ini. Karena oksigen kurang sehingga Apgar skornya itu rendah, di bawah 4 gitu kita harus hati-hati. Lalu juga ada waktu kelahiran ada perdarahan otak atau cedera kepalanya. Ya. Genetik faktor tentunya akan mempengaruhi. Sehingga kita akan melihat ada gangguan di sini. Ada apa sih gejalanya yang kita? Jadi memang ada gangguan tumbuh kembang. Ya. Dia kadang-kadang pada bayi-bayi itu tidak bisa duduk, ya dia hanya guling-guling. Nah, itu sudah ada tanda ini suatu kelumpuhan, suatu palsi dari cerebral, ya. Kemudian hanya bisa merangkak, itu ingat, hanya bisa duduk dan berjalannya tidak seimbang antara kanan dan kiri, kayak diseret-seret itu. Ada lagi bagian tubuhnya separuh ini terkulai atau kaku. Jadi menggunakan satu sisi tubuh untuk aktivitas. Kadang-kadang bayi anak tadi itu sulit untuk nafas sehingga bisa terjadi kejang-kejang. Ya. Ada juga gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara. Sehingga pada waktu anak lahir, kadang-kadang kita harus, kalau yang lebih komplit rumah sakitnya, itu dicek fungsi THT-nya. Bagaimana penglihatannya mata, pendengarannya harus dicek ada. Pada 3 tahun pertama, baru kita lihat bahwa memang ada suatu gangguan dari otot-otot. Bisa kaku sekali, spastik, atau lemah sekali, fleksin. Ya. Gerakannya tidak terkontrol, terutama masalah keseimbangan, sehingga tidak bisa dia hanya jalan ditarik aja. Sekarang kalau sebagai dokter umum, gimana sih diagnosisnya seperti ini? Jelas mesti kita harus lihat anamnesisnya aja, ya. Apakah pada waktu hamil ada infeksi? Ya. Apakah ada panas? Apakah ada virus yang masuk? Apakah sering merokok dan sebagainya. Lalu pemeriksaan fisik diagnostik jelas mesti ada bagian yang fleksit ataupun yang spastik. Pemeriksaan lebih lanjut ini hanya usul bahwa saya sebagai dokter umum ya ini perlu EEG, perlu USG, perlu CT scan, perlu EMG. Jadi suatu pengetahuan aja. Ya. Lalu kira-kira apa terapinya?
kita harus membuat dia tumbuh kembang yang optimal, seoptimal mungkin, ya. Dan yang kedua, penanganannya tidak bisa sendiri. Bagi dokter anak tidak bisa. Dokter bagian pediatri sosial juga tidak bisa. Jadi memang harus satu tim dari bedah, dari dokter anak, dari laboratorium juga bisa, dari fisioterapi, ya, dan juga dari pediatri sosial, karena salah satunya fisioterapi terapinya. Kemudian bagaimana dia untuk bisa duduk, bisa untuk makan sendiri. Kemudian terapi okupasi, yaitu pekerjaan yang mulai dilakukan mudah. Lalu obat-obatan untuk mengurangi spasmenya, dan kalau perlu dilakukan pembedahan, jadi konsultasi dokter bedah harus ada. Saya kira itu yang pokok ya, yang harus dilihat dari ini, yaitu gejala dari cerebral palsy-nya. Kita lihat yang terakhir tadi ya, terapinya ini ya. Jadi sebagai dokter umum harus ikut di dalam tim tadi, bagaimana menangani suatu bentuk cerebral palsy. Ya. Kalau lihat keadaannya menyedihkan memang. Tetapi orang tua juga harus diikut sertakan dalam terapinya. Jadi mungkin dilakukan fisioterapi di rumah, apa yang dilihat ada fisioterapi di bagian juga. Oke, ini ya. Lalu terakhir saya Masnya mana ya? Kita ganti topik satu lagi, fenilketonuria. Pindah berarti di ini P, berarti P. Enggak pakai WSP. Ini di atas ya. Ini jangan lihat tuh dari ini. Yang terakhir kita bicara mengenai fenilketonuria. Satu jam. Sudah kelihatan? Belum ada, Prof. Belum, berarti agak terlambat ya. Ini? Belum, Prof. Belum. Belum, Prof. Sudah? Belum, Prof. Belum, Prof. Ini belum. Sudah, Prof. Sudah. Sekarang yang terakhir dari fenilketonuria. Kita menyebutnya PKU. Jangan PKU Muhammadiyah, PKU. Fenilketonuria, ya, satu. Apa itu fenilketonuria? Kalau namanya aja ada urin yang berbau keton tentunya, ya. Nah, apa itu PKU? PKU atau fenilketonuria itu juga cacat bawaan, ya, yang genetik, di mana tubuh
tidak bisa memecah asam amino fenilalanin. Siapa yang memecah? Enzim. Enzimnya apa? Fenilalanin hidroksilase. Ya, hidroksilase. Menjadi apa? Biokimia masih ingat? Menjadi tirosin. Ya. Nah, itu untuk apa sih tirosin tadi? Sebetulnya untuk membuat atau menciptakan neurotransmitter yang berguna bagi syaraf-syaraf, hubungan syaraf. Misalnya epinefrin, ya, neurotransmitter, norepinefrin, dopamin. Jadi bagaimana kalau itu terganggu atau ada cacat bawaan di mana enzimnya tidak ada atau hanya sedikit, maka yang asam amino atau fenilalanin tadi menumpuk di dalam tubuh. Apa yang terjadi kalau sudah numpuk? Dan ini juga bisa bersifat kronis, ya. Kadang-kadang sampai beberapa tahun atau seumur hidup. Maka kita lihat ada beberapa tingkatan dari PKU ini, ya, yaitu yang berat, fasik, enzim fenilalanin ini, transaminase ini hilang atau berkurang, sehingga fenilalanin tinggi, maka terjadi apa? Kembali lagi, ini kerusakan otak, ya. Jadi ternyata kelainan-kelainan kongenital yang saya sebutkan tadi mengenai kelainan otak semuanya. Ya. Itu kalau berat. Tapi ada juga yang ringan. Kalau yang ringan, maka enzim ini masih berfungsi, tapi mungkin sedikit, sehingga kadar fenilalaninnya tidak tinggi. Ya. Masih lumayan, dia tidak banyak terjadi kerusakan otak. Ya. Bagaimana gejalanya? Bayi lahir kadang-kadang tanpa gejala. Kenapa? Ya karena belum banyak produksinya atau belum banyak minum proteinnya, asinya atau apa, susu buatan. Lalu apa yang terjadi? Biasanya kita lihat kulit atau rambut atau warna matanya itu akan lebih terang, gitu, ya. Kalau kadang yang hitam jadi terang. Pada kerusakan otak ini terjadi, ya, sehingga ada gangguan-gangguan dari daerah mana otak tadi yang rusak dan sistem syarafnya, ya. Sehingga ada kalau sudah mulai besar itu gampang depresi, cemas, ya, hobi, kepercayaan. Tapi yang kita lihat biasanya lihat kejang-kejang. Ya. Kalau saya sebutkan yang ini itu bisanya lebih besar. Bagaimana kalau bayi? Kalau bayi di sini dia kadang-kadang masih sering muntah, kejang-kejang atau epilepsi, tremor. Ya. Lalu bisa kalau sudah mulai membesar lagi hiperaktif. Di sini kadang-kadang baunya, nafasnya, ya, keton tadi, ya. Kulit dan urin juga bau, khasnya di situ. Di sini beda dengan hidrosefalus, di ukuran kepalanya akan lebih kecil, ya. Tumbuh kembangnya otak itu terganggu. Sehingga si anak akan terganggu di dalam gerakannya juga. Tapi yang lebih banyak memang kadang-kadang sering muntah, ya. Itu pada bayi-bayi. Lalu apa sih penyebabnya kok terjadi ini? Disebut mesti kelainan genetik kromosom, ya. Ada kelainan di situ, lalu ada mutasi, ya, ada gennya, genetiknya, enzim tadi, enzim fenilalanin
hidroksilase tadi atau kita sebut PAH ya, itu terjadi mutasi, terjadi perubahan dari fungsi ataupun bentuknya. Dan ini bisa terjadi atau sering terjadi pada ras tertentu dari orang-orang Afrika, Amerika, Negro, ya. Jadi tidak semua orang. Kelainan genetik ini memang mempengaruhi protein untuk tumbuh kembangnya. Sehingga nanti di dalam treatment kita harus hati-hati memberikan yang dietetik keton bodisnya. Ya. Nah, sebagai seorang dokter umum, apa yang dilakukan? Tes darah pada ibu hamil perlu juga dilakukan. Apakah ada? Tidak di sini. Ya. Kadang-kadang sulit ini. Tes pada bayi lahir dari ibu yang positif PKU, ya, itu harus dicek, ya. Jadi ibu yang PKU itu jelas bisa juga hamil, ya, dan kemudian akan mempengaruhi anaknya. Tes untuk screening PKU itu bisa dilakukan tiap 6 bulan, ya, bisa sampai 4 tahun pada bayi-bayi. Nanti akan lihat apakah menjadi berat ataukah sudah mulai menghilang, ya, dengan terapi di titik terutama. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Kita harus melihat tingkat keparahan dan lamanya menderita. Ya. Obat-obatan sapropterin dan sebagainya ini hanya meningkatkan ketahanan kadar fenilamin, ya, supaya tidak tinggi sekali. Yang penting ada suatu dietetik untuk PKU, ya, membatasi asupan protein tubuh khususnya yang apa istilahnya, protein yang sulit atau memang ada gangguan di situ. Susu formula saya belum lihat yang di Indonesia itu ada susu formula yang tanpa fenilalanin misalnya, ya. Itu mungkin kalau ada kasusnya mungkin baru diproduksi. Kalau kita lihat karena orang-orang yang Afro Amerika misalnya, asupan protein asam amino netral akan menghambat absorpsi fenilalanin. Ya. Asam amino netral itu tentunya yang benar-benar tidak asam, ya, disebut asam, ya, tapi ini akan menghambat untuk fenilalanin. Biasanya mengurangi fenilalanin. Nah, ini susu di sini belum ada yang khusus seperti ini. Saya kira itu, jadi ini sekedar apa istilahnya, sekedar untuk dokter umum mengetahui bahwa ada suatu gangguan genetik, gangguan waktu lahir berupa fenilketonuria, ya, karena itu daftar makanannya itu untuk PKU ini banyak sekali di titiknya, ya, banyak sekali, mulai dari makanan tuh yang harus boleh dimakan dan yang enggak, ini daftarnya banyak sekali. Mungkin ini dari bagian gizi itu, nanti kalau ada boleh ada di gizi itu ditanyakan dari yang PKU-nya ini, ya, karena harus yang khusus dan untuk tumbuh kembang itu terus bagaimana, ya. Ini untuk yang PKU ini khusus ini gizinya. Saya kira itu, sedang yang tadi yang pertama mengenai hidrosefalus itu juga bagian dari tim dokter bedah, ingat, ya, Spina Bifida itu juga ikut dokter bedah. Lalu yang satunya apa? Selain ini, selain PKU ini, ya. Saya kira itu yang untuk karena yang CP itu lebih berat lagi.
Kira cukup ya? Izin bertanya, Prof. Ya, Tadi untuk yang materi PKU itu kan disebutkan kalau bayi baru lahir itu tidak timbul gejala ya, Prof. Nah, ya. untuk pasien itu kalau timbul gejala biasanya pada usia berapa ya, Prof? Itu dikatakan kalau dia sudah mulai ada makan minum. Jadi kalau diberi protein, ya akan terjadi bahwa ini ada gangguan dari fenilalalaninnya, ya, karena tidak ada enzimnya. Nah, itu kemudian lama-lama menumpuk-numpuk baru timbul gejala. Ya, kira-kira ya umur 6 bulan ke atas. Gitu. Ya. Jadi kalau bayi, wah kita sulit. Ya. Hanya ASI, tapi ASI itu juga nggak begitu bagaimana ini dari sisi enzimnya. Ya. Jaga itu. Sehingga pada waktu itu anak-anak mulai yang besar, mulai yang ini kok tidak tumbuh kembangnya nggak benar, misalnya gitu. Ya. Karena ada gangguan dari kerusakan otak. Kira-kira gitu. Ada lainnya mungkin? Terima kasih, Prof. Teman-teman lain ada boleh? Saya kira dokter umum itu memang untuk diagnostik ini agak sulit ya. Karena ini orang Indonesia jarang. Tadi kita lihat Afro Amerika, orang yang ras tertentu ya. Saya belum pernah dapat pasien ini sampai sekarang. Tapi yang lain tadi, yang hidrocephalus dan sebagainya kan banyak itu ya. Tapi kalau itu terlambat, maka ukuran kepala pada waktu lahir itu penting sekali Anda lakukan ya. Beberapa sampai setahun gitu ya. Kalau naik lebih tinggi, lebih besar, nah itu kita harus waspada. Atau dilihat ubun-ubun besarnya. Kok tambah lebar, tambah ini ya hati-hati. Lebih cepat lebih baik sehingga tidak terjadi kelembatan. Yang sering kita lihat kan kepalanya sudah besar sekali. Zaman dulu ya, zaman sekarang nggak tahu lah. Itu terutama saya kira untuk Anda-Anda. Ada lain? Kalau tidak ada, kita tutup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Yuk, belajar ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Dinda, Ahmad.